Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan Strategi Pengajaran Kecerdasan Emosional. Di video bagian kedua ini akan dibahas mengenai metode pengajaran Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Untuk mengintegrasikan pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah, para guru dapat menerapkan Social Emotional Learning atau pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan dengan beberapa metode. Berikut merupakan 4 metode dari pembelajaran sosial emosional yang dapat Anda terapkan di sekolah. Pertama, the charter atau perjanjian. Kedua, mood meter atau pengukuran suasana hati. Ketiga, meta moment. Dan keempat, the blueprint atau cetak biru. Nah, di video bagian kedua ini kita akan bahas 2 metode terlebih dahulu, yaitu the charter atau perjanjian dan mood meter atau pengukuran suasana hati. The charter atau perjanjian. Perjanjian didasarkan pada keyakinan bahwa untuk membangun suasana belajar yang hangat, aman, dan nyaman, setiap siswa perlu menyepakati emosi seperti apa yang mereka ingin rasakan di kelas. Bentuk dari perjanjian adalah sebuah dokumen yang dibuat melalui proses kesepakatan bersama, bisa dibuat oleh siswa-siswa di kelas atau oleh pimpinan sekolah jika siswanya masih terlalu kecil. Hasil dari kesepakatan biasanya dibuat dalam bentuk poster. Jika memungkinkan, ini ditandatangani oleh semua siswa dan dipasang di tempat yang terlihat. Isinya bisa ditinjau secara berkala dan disesuaikan. Bentuk perjanjian dapat memuat 3 hal. Yang pertama, bagaimana siswa-siswa ingin merasa atau emosi apa yang ingin mereka rasakan di kelas. Kedua, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu teman-temannya merasa seperti itu. Dan ketiga, apa yang bisa mereka lakukan jika terjadi konflik di antara mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Para siswa pada sebuah SMA di Jawa Timur menyepakati bahwa mereka ingin merasa senang, bersemangat, termotivasi, nyaman, percaya diri, dan bangga setiap berada di kelas. Lalu, mereka berdiskusi untuk membahas bagaimana mereka bisa membuat semua siswa di kelas merasa seperti itu. Kemudian, mereka menyepakati bahwa mereka berjanji harus menyapa ke sesama siswa di kelas dengan senyuman dan tanpa ejekan, tidak boleh melakukan intimidasi ke sesama siswa, mendengarkan jika ada yang bercerita tentang masalahnya dengan melakukan kontak mata, bertanya, dan memberikan dukungan. Setelah itu, mereka juga berdiskusi mengenai langkah apa yang akan dilakukan jika terjadi konflik atau jika ada yang melanggar perjanjian tersebut. Mereka menyepakati bahwa akan menegur siswa yang melanggar tersebut dengan baik dan secara 4 mata, tidak membicarakan siswa tersebut di belakang, dan jika perlu, meminta bantuan orang ketiga atau guru sebagai moderator. Penggunaan perjanjian ini bertujuan untuk membuat suasana kelas yang positif. Penekanannya bukan pada membuat peraturan yang isinya jangan melakukan hal ini dan jangan melakukan hal itu. Metode selanjutnya adalah mood meter atau pengukuran suasana hati. Pengukuran suasana hati adalah sebuah perangkat yang membantu siswa-siswa dan guru untuk menyadari emosi mereka dan mengenali bagaimana emosi tersebut memengaruhi cara mereka berpikir, motivasi mereka, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Bentuk dari pengukuran suasana hati digambarkan dengan sebuah bagan yang menggambarkan suasana hati dalam 2 dimensi utama, yaitu energi, di mana energi tinggi ditempatkan di atas dan energi rendah ditempatkan di bawah, serta kesenangan, yaitu perasaan semakin senang di kanan dan perasaan tidak senang di kiri.
sehingga ini membentuk 4 kuadran sebagai berikut. Kuadran kanan bawah yaitu energi rendah dan senang, seperti tenang, puas, santai. Kuadran kanan atas yaitu energi tinggi dan senang, seperti senang, bangga, penuh semangat. Kuadran kiri bawah yaitu energi rendah dan tidak senang, seperti sedih, bosan, kecewa. Kuadran kiri atas yaitu energi tinggi dan tidak senang, seperti kecemasan, ketakutan, kemarahan. Pengukuran suasana hati ini dapat digunakan dalam berbagai cara. Pertama, Anda bisa meminta siswa untuk mengidentifikasi suasana hati mereka pada awal pelajaran dengan menunjukkan pengukuran suasana hati di depan kelas. Lihatlah berapa siswa yang merasa senang, bosan, ataupun marah. Kemudian Anda bisa memberikan dukungan kepada siswa yang sedang mengalami emosi negatif. Kedua, siswa bisa menandai sendiri perkembangan emosi mereka seharian di kelas. Pelajaran mana yang membuat mereka senang, bosan, ataupun marah? Ketiga, tiap siswa bisa membawa pengukuran suasana hati yang berukuran mini untuk membantu mereka berefleksi terhadap perkembangan emosi mereka sendiri. Nah, itulah 2 dari 4 metode yang perlu dilakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. 2 metode lainnya akan dibahas pada video berikutnya. Salam luar biasa dan terima kasih.